Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu untuk kita semua ya. Masih tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah di Tumihang. Dan untuk para penonton yang baru bergabung dan melihat video ini, kami sarankan Anda bisa mengikuti dari awal ya teman-teman ya, sampai seri yang sekarang. Karena nanti Anda akan terkejut dengan apa yang kami sampaikan di sini. Karena ini bukan sebuah cerita, tapi sebuah catatan observasi kami yang kami lakukan selama 9 tahun dari 2016 sampai 2024. Oke ya teman-teman, tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan untuk teman-teman penonton yang baru bergabung, tolong karena kita akan berbenturan dengan pola agama Hindu dan Buddha di zaman dahulu kala, karena Majapahit, Gajah Mada, dan juga nanti akan kami sebut tentang Bhairava Tantra itu berasal dari agama Hindu dan Buddha. Tolong singkirkan agama Anda, singkirkan juga pengetahuan Anda jika kita berbenturan dengan pola-pola yang ada di agama Hindu dan Buddha, khususnya ke Bhairava Tantra. Oke ya teman-teman, supaya teman-teman pun enak mendengar di video ini. Nah, namun kalau Anda nanti tidak suka dan tidak cocok sama video ini sama Anda, ya Anda abaikan aja, karena ini sebuah hasil observasi ya kan. Bukan cerita dongeng, bukan cerita-cerita yang menyenangkan hati Anda. Cerita tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada, mau dibuat sebagus apapun, tetap akan dihujat, dicaci, dan dimaki oleh orang-orang yang berdarah kalacakra yang bermetamorfosis sampai sekarang. Oke ya, demikianlah yang bisa kita infokan di awal ini. Dan kita akan memasuki seri ke-28 dengan judul dalam kitab Sutta Soma ada tertulis tentang Istadewata Heruka. Oke teman-teman, Heruka adalah sebuah dewa yang berada di aliran Bhairava Tantra yang ada di Nusantara inilah. Oke ya. Seperti diketahui bahwa Bhairava Tantra adalah sebuah sekte di agama Hindu beraliran keras lah ya. Kami bilangnya biar lebih enak, beraliran keras, karena dia menghimpun kekuatannya dengan yang namanya minum darah, makan daging manusia, ya kan, menari di atas mayat, minum minuman keras, minum memabukkan, dan juga ada yang juga menggunakan seks, pesta seks ya kan teman-teman. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya di ajaran mereka. Makanya kami minta tolong singkirkan agama Anda dan pengetahuan Anda, karena kita masuk ke wilayah yang bukan agama yang cocok dengan apa yang akan kita dengar. Karena kalau dibenturkan dengan agama kita, Anda tidak akan cocok. Tapi kita kan cerita tentang Gajah Mada, Majapahit, Singosari, dan Bhairava Tantra yang pernah terjadi di 750 tahun yang lalu. Oke. Jadi itu sah-sah aja di zaman itu ya teman-teman ya, teman-teman. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa di kerajaan Majapahit, Heruka itu ada. Jadi aliran Heruka lah, kami bisa mungkin ya teman-teman, yang bisa disebut di sini Istadewata Heruka. Jadi ini sebenarnya aliran di dalam agama Hindu dan Buddha juga. Nah, yang kita pelajari di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha ini adalah sebuah aliran. Istadewata Heruka juga muncul di dalam kitab, salah satu dalam bait dari kitab Sutta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular dari era Kerajaan Majapahit, oke, abad ke-14. Artinya cerita Heruka itu ada di Kerajaan Majapahit. Itulah kami bilang bahwa jika Anda mempelajari episode yang kemarin, episode 27, di situ juga di era Singosari juga ada Heruka. Jadi orang-orang di Kerajaan Majapahit, di Singosari dan Majapahit, mengerti yang namanya Heruka.
Hanya saja karena diduga karena aliran Bhairawa Tantra Kalacakra itu kan sudah cukup kuat di kerajaan Singosari hingga ke kerajaan Majapahit. Sementara Heruka ini, apalagi yang di kerajaan Majapahit ini yang kami pelajari, dia lebih lembut lah. Kami bilang dia lebih lembut dan tidak sekeras yang di Sumatera, khususnya di percandian Biaru-Biaru Padang Lawas yang seperti kita ketahui. Tapi itu memang aliran ya teman-teman ya. Kalau di Sumatera lebih keras, kami menduga yang di kerajaan Singosari dan Majapahit ini lebih lembut tapi tetap keras gitu teman-teman ya. Lebih lembut tapi tetap keras. Nah, apa sebab dia tidak berkembang penuh di Singosari dan Majapahit? Ya itu kisah itu biarlah berjalan di sana ya teman-teman. Kami tidak akan sentuh itu di sisi agamanya, oke? Kami kan akan sentuh di Bhairawa tantranya saja. Karena kalau untuk urusan agama kan ada pihak yang bisa mengerti tentang ajaran agama itu. Yang ingin kami informasikan kepada semua penonton bahwa cerita Heruka yang dimulai kita cerita ajak teman-teman tuh dari mulai Sumatera, Sumatera Barat, itu sampai ke Singosari, sampai ke Mojopahit, itu ada ya teman-teman. Jadi yang namanya Heruka itu ada. Namun yang di kawasan Singosari dan Majapahit itu kami anggap dia diduga lebih lembut gitu, lebih lembut lah. Tidak segalak yang di Sumatera gitu. Tapi ada cerita lucu akhirnya dikala kepepetnya Raja Singosari yang seperti di episode 27 dia menggunakan Heruka gitu ya teman-teman. Kami juga kan tidak bisa memastikan kenapa Heruka tidak dipakai di kawasan sana. Kenapa Kalacakra? Atau di Kalacakra ada unsur seksnya, ada kekuatan seksnya. Jadi itu punya power sendiri juga. Sementara di Bhairawa Tantra Heruka kan memang tidak terkenal ada ritual seks, tapi yang lainnya sama. Begitu bedanya teman-teman ya. Nah, itu mungkin ada perbedaan kenapa dan tidaknya, yaitu kita serahkan kepada Kertanegara lah ya kan, sama kerajaan-kerajaan Majapahit yang masa lalu. Yang ingin kami sampaikan bahwa kepada pemirsa bahwa cerita Heruka itu ada di Singosari dan juga di Majapahit. Tertuliskan di dalam kitab Sutasoma. Kalau yang di Singosari kemarin kan kita sudah sampaikan dan kami memberikan linknya di deskripsi di 27 bahwa ada di Prasasti Gajah Mada. Jadi teman-teman ingin kami mengajak bahwa apa yang kami sampaikan itu tidak lari-lari dari sumber primer teman-teman. Heruka ditemukan di Padang Lawas, tapi cerita Heruka juga ada di Singosari di episode 27 dan kami ingin tunjuki sama teman-teman bahwa cerita yang namanya Heruka juga ada di Kerajaan Majapahit. Gitu teman-teman ya. Jadi apa yang kami ceritakan dari awal itu bukan omong kosong teman-teman ya. Bukan ada yang bilang hoak lah, ada yang bilang dongeng lah ya karena Anda nggak mengikutinya dari awal. Tapi kan memang kalau Anda berdarah Kalacakra kami tidak terkejut-kejut banget. Anda nggak akan sulit sekali Anda mengikuti dari seri 1 sampai sekarang seri 28. Karena kami mengerti karakter Kalacakra itu gimana, kami mengerti banget teman-teman ya. Next time nanti kita akan cerita lagi. Oke ya teman-teman, jangan di kisah ini kami sudah menjelaskan seperti ini, ada di dalam kitab Sutasoma, terus di episode 27 ada di dalam kisah Singosari Kertanegara sebelum tewas dan itu ada di prasastinya juga. Anda nonton aja lah seri 27 itu ya, lengkap kita bikin linknya di sini juga. Nanti kita bikin linknya di dalam kisah Buddha. Okay? Kami tidak akan sentuh sisi agamanya teman-teman ya. Karena kami akan bermain di Bhairawa Tantra Kalacakranya saja. Kami menghormati Balai Arkeologi. Kami menghormati Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kami juga menghormati pemuka-pemuka agama Buddhanya, Hindunya. Jadi kami tidak akan sentuh di situ. Kami hanya bermain di Kalacakranya saja. Bhairawa Tantranya saja. Supaya teman-teman juga mengerti. Oke ya, jadi di dalam kitab Sutasoma itu tertulis. Nah, kalau Anda masih bilang dongeng lagi, udah kelewat banget Anda kalau bilang dongeng lagi. Kalau Anda bilang cocokologi, ya Anda buka aja kitab Sutasoma. Oke ya teman-teman. Itu udah nggak bisa lagi Anda membantahnya. Cari aja di sana.
Oke, jadi jangan bilang bahwa ini cocokologi lagi. Nanti kami lempar lagi soal kitab Pararaton yang gak jelas itu, yang selalu dipercaya berabad-abad, kitab Pararaton yang ditulis 350 tahun sesudah kematian Kertanegara, dan dipercaya juga berabad-abad sampai sekarang, penciptanya entah siapa, penulisnya siapa, sehingga Belanda bingung. Nah, jangan lagi kalau udah bicara kitab Sut Asoma, sama kitab Prasasti Gajah Mada yang dijelaskan di episode 27. Jadi dua-dua di kerajaan ini, yang namanya Heruka itu disebut. Itu sebenarnya sebuah sekte, teman-teman. Sebuah sekte ya sama seperti di Indonesia sekarang, teman-teman. Jadi kerajaan Majapahit itu kan Islamnya kan juga ada di zaman kerajaan Majapahit juga. Kalau Anda ke Trowulan juga ada makam agama Islam. Di era kerajaan Majapahit ini Islam sudah masuk di era itu, teman-teman. Jadi ya kayak Indonesia sekarang lah. Jadi Heruka yang ada di kerajaan Majapahit, khususnya di Istadewata Heruka ini, kami anggap dia lebih lembut, enggak segalak yang di Sumatera. Gitu dia ya teman-teman ya, dia lebih lembut. Nah, kami menduga aliran Istadewata Heruka ini sekarang, kami menduga ya teman-teman, itu banyak di alirannya di sekitaran Jawa Tengah lah teman-teman ya. Kami menduga teman-teman, karena ada perbedaan teman-teman. Kami bisa melihat satu kawasan itu dia mempunyai kala cakra atau tidak itu bisa dilihat dari masyarakatnya. Jadi kami menduga aliran Istadewata Heruka ini dulu banyak di kawasan Jawa Tengah lah sekarang ya teman-teman. Kalau kala cakra itu banyak di Jawa Timur sekarang teman-teman. Ya itu kan nggak bisa dipungkiri, di mana Singosari, Majapahit itu Jawa Timur. Itu memang kala cakra semua tuh teman-teman, hampir lah semuanya. Tapi kalau kita melihat, kami menduga dulu Istadewata Heruka ini banyak di Jawa Tengah, itu aja. Kami menduga teman-teman, karena ya next time lah kami cerita. Karena kami kan sudah bisa memahami dari kisah-kisah, kita bisa melihat dari karakter masyarakat budaya yang berkembang gitu aja teman-teman. Kalau kita bisa melihat Bhairawa Tantra itu dahulu kala yang dimana dulu ada pemenggalan kepala, minum darah, makan daging manusia, pemujaan-pemujaan seperti itu untuk menuntut ilmu-ilmu sakti untuk berperang. Ya ingat ya di zaman dulu itu butuh ya. Nah itu kan bermetamorfosis teman-teman di zaman sekarang. Nah kami kalau melihat ya kemungkinan besar diduga aliran Istadewata Heruka itu banyak di Jawa Tengah teman-teman. Jawa Tengah apalagi di antara Jogja, Solo, itu pokoknya Jawa Tengah lah teman-teman. Ya, kami menduga itu aliran itu di situ karena metamorfosisnya bisa kami lihat di kawasan itu. Kalau kala cakra itu ya udah pasti di sekitaran Jawa Timur sekarang. Oke ya teman-teman. Kalau Heruka yang garis keras itu di ujung Sumatera. Kalau Anda mengikuti dari awal, Anda bisa akan melihatnya dari kisah yang kami ikuti. Oke ya teman-teman, mungkin di episode ini kami tidak terlalu panjang karena kami sudah membuktikan bahwa di dalam sumber primernya kitab Sutasoma di dalam kerajaan Majapahit itu ada ditulis tentang Istadewata Heruka. Karakternya itu sama dengan di Sumatera, cuman kami menduga, kami melihat di sini lebih lembut teman-teman, lebih lembut tapi mematikan loh. Dia lembut tapi mematikan gitu. Karakter dia itu sama dengan di Sumatera, cuman kalau yang di ujung Sumatera lebih galak. Kalau Istadewata Heruka itu lembut tapi mematikan. Kami bilang gitu. Lembut tapi mematikan. Dan terbukti di kemudian hari dia berkembang dengan polanya sendiri, banyak menghancurkan kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Timur, terutama pecahan-pecahan dari kerajaan Majapahit hancur ya. Sesudah diserang Demak, kerajaan Majapahit hancur kan, terpecah-pecah banyak kerajaan. Nah itu banyak menjadi sebuah pola. Kami menduga seperti itu ya teman-teman, karena aliran Istadewata Heruka ini sama dia. Kalau kami melihat dia itu sama dengan yang di Sumatera, cuman dia lebih lembut tapi mematikan. Kalau di Sumatera lebih keras, nampak dia teman-teman. Gitu dia polanya. Tapi auranya, kekuatannya sama. Lembut tapi mematikan. Itu Istadewata Heruka. Tapi kalau Heruka yang di Sumatera kan memang dia itu dewa galak yang ganas, dan Heruka itu kan peminum darah teman-teman. Heruka itu bahasa Sanskerta artinya peminum darah gitu.
Manusia kalau udah minum darah, apalagi setingkat dewa, dia pasti punya naluri membunuh, teman-teman. Itu pasti, teman-teman. Itulah resiko zaman dahulu ya. Zaman dulu kan belum ada nuklir ya, teman-teman. Ya kan, belum ada AK-47. Ya itu polanya. Namun di kemudian hari ya sisi negatifnya ada, begitu aja yang perlu kami sampaikan. Itu ya teman-teman, jadi cerita Heruka yang kami sampaikan dari seri 1, 2, 3, 4 sampai 28 itu bukan omong kosong ya teman-teman. Heruka itu sampai ada di Kerajaan Singosari. Heruka itu juga ada di Kerajaan Majapahit. Itu aliran agama. Jadi di kerajaan ini kan boleh agama apa aja zaman dulu. Ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika kan dari kitab Sutasoma ini juga. Jadi mungkin itu yang perlu kami jelaskan ya. Jadi cerita tentang Heruka yang kami bawa dari awal dari Sumatera itu bukan omong kosong. Next time kekuatan itu ada. Sampai sekarang juga kekuatan itu ada. Dan malah kami bilang Istadewata Heruka ini yang bermetamorfosis sekarang dengan kekuatannya mampu mengalahkan kekuatan Kalacakra yang ada yang sekarang. Kami bisa melihat itu kok dari perpolitikan kita, dari kekuatan itu bisa teman-teman. Itulah efek dari Bhairawa Tantra Kalacakra, baik itu yang di Bima di Bali, Kalacakra yang di Jawa Timur sampai di Sumatera. Itu bisa dilihat teman-teman ya. Itu bisa dilihat karena dia bermetamorfosis gitu kami bilang. Di episode-episode yang lalu kami kan seri 27 bahwa dalam penyembahan Kalbhairawa Kalacakra yang meminta darah, makan daging manusia itu kan darah tumpah ke bumi. Dan darah itu kan nyawa teman-teman. Apalagi meninggalnya dipaksa. Itu kan meninggal dipaksa dipotong teman-teman. Dibelah dagingnya, dimakan dagingnya. Wah itu serem memang teman-teman. Tapi itu memang nyata di zaman dahulu kala. Kalau banyak orang bilang nggak mungkin. Aduh jangan kau bawa agamamu, jangan kau bawa perasaanmu. Agamamu bukan di sekte Hindu dan Buddha. Itu yang kami harus mengerti ya teman-teman, supaya paham kisah ini. Karena situs-situs megalitikum yang ada di Nusantara ini, Indonesia sekarang, itu adalah bukti dari Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra ini kan modifikasi dari animisme zaman dahulu kala. Itu juga terjadi di India kan pengembangannya teman-teman. Jadi itu sebuah pola teman-teman yang di zaman dahulu dibutuhkan. Oke ya teman-teman, mungkin di episode ini kami tidak terlalu panjang. Kami hanya ingin membuktikan bahwa di dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular di zaman Kerajaan Majapahit itu diduga ditulis di tahun 1365 sampai 1380. Itu ditulisnya lama. Artinya ditulis kitab Sutasoma ini sesudah Gajah Mada tewas. Yang diduga tewasnya di Tumihang. Oke ya teman-teman, jadi kami pikir itu penjelasan kami untuk di episode ini. Bahwa itu sudah cukup jadi sumber primer dari kami ya. Singosari pernah ada kisah Heruka, di Majapahit juga ada kisah Heruka. Jadi sumber primer yang kami berikan untuk Kerajaan Singosari sudah di episode 27. Sumber primer di Kerajaan Majapahit sudah kami berikan di edisi 28 ini. Jadi kami kan sudah bilang berkali-kali sama teman-teman bahwa kami ini sudah observasi 9 tahun tewasnya mati Gajah Mada di Tumihang itu. Kami kan sudah berkali-kali bilang bahwa kami bolak-balik masuk ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Sehingga kami mengetahui dari awal bahwa kisah-kisah ini sudah ada teman-teman. Oke ya teman-teman, supaya teman-teman yang ingin bilang ini nggak ada hoak lah Heruka, tidak mungkin ya. Seri 27, 28 ada fakta kok. Itu tertulis di dalam prasasti dan kitab yang ada di kedua kerajaan tersebut, Singosari dan Majapahit. Oke. Ya mungkin sampai di sini aja lah teman-teman, ya kan? Kami tidak panjang di episode ini karena ya sumber primernya sudah cukup kuat dan fakta yang sulit dibantah. Mungkin sampai di sini aja teman-teman di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Rahayu.